Hai, kembali lagi dengan saya Putri Stumorang. Pada video kali ini saya akan membahas uji Spearman Rank dan uji Wiley-Jackson. Uji Spearman Rank. Korelasi Spearman adalah metode untuk mengukur hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat tanpa memerlukan asumsi distribusi data atau hubungan linear. Teknik ini berguna ketika data tidak memenuhi syarat korelasi persen atau mengandung outlier. Spearman menilai hubungan monoton, yaitu hubungan yang bergerak ke satu arah meskipun tidak selalu linear. Nilainya berstandarisasi min 1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan hubungan monoton positif, nilai negatif menunjukkan hubungan monoton negatif, dan nilai 0 mendekati 0 menandakan hubungan lemah. Misalnya nilai 0,2 menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Berikut adalah tabel nilai korelasi beserta makna nilai tersebut. Tabel makna nilai korelasi Spearman yang dimana nilainya 0,00 sampai 0,19 sangat rendah, 0,20 sampai 0,39 itu rendah, 0,40 sampai 0,59 sedang, 0,60 sampai 0,79 kuat, dan 0,80 hingga 1,00 sangat kuat. Adapun syarat penggunaan uji Spearman Rank yang pertama yaitu syarat dari pengujian korelasi Spearman adalah data harus berskala ordinal. Syarat R yang diterima dalam pengujian ini adalah besarnya koefisien korelasi harus diasumsikan antara min 1 dan 1. Jika nilai yang lebih besar daripada variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih besar daripada variabel 2, maka nilai yang lebih kecil dari variabel 1 dan variabel 2 dipasangkan, maka dinamakan korelasi positif, dan nilai koefisien korelasinya mendekati 1 untuk hubungan yang kuat. Jika nilai yang lebih besar daripada variabel 1 dipasangkan dengan nilai yang lebih kecil daripada variabel 2 dan sebaliknya, maka dinamakan korelasi negatif, dan nilai koefisien korelasinya mendekati min 1 untuk hubungan yang kuat. Jika nilai dari variabel 1 dipasangkan secara acak dengan nilai variabel 2, maka koefisien korelasinya akan mendekati 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 1 dan variabel 2 saling bebas. Rumusnya yaitu, rumus untuk menghitung korelasi Spearman adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma NI mendekati 1 DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangannya ada di samping. Langkah-langkah uji Spearman Rank. Yang pertama, sebelum dihitung menggunakan rumus statistik, terlebih dahulu dibuat ranking data. Yang kedua, menghitung koefisien korelasi uji Spearman Rank dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang N 6 sigma N dikali DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Yang ketiga, menentukan hipotesis seperti HO dan HA. Dan yang keempat, menentukan level of significance. Misalnya pada taraf signifikan sebesar 98% dan alfanya itu 2%. Dengan pengujian dua sisi kurva, sehingga nilai T tabel dihitung dengan rumus T alfa bagi 2 kali DF N dikurang 2. Kriteria pengujian, HO diterima jika min T tabel lebih kecil daripada R hitung dan lebih besar ke T tabel. HO ditolak jika R hitung lebih kecil daripada min T tabel atau R hitung lebih besar daripada positif T tabel. Yang keenam, perhitungan pengujian di mana T hitung sama dengan RS akar dari N dikurang 2 dibagi 1 dikurang RS kuadrat. Dan yang ketujuh itu kesimpulan. Kemudian kasusnya itu hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi balita. Peneliti menguji hubungan pengetahuan gizi ibu atau skor ordinal 1 sangat kuat hingga 5 sangat baik. Dengan status gizi balita, skor IMT per U ordinal 1, gizi kurang hingga 5 untuk obesitas pada 10 ibu di Posyandu Indonesia. Data diperoleh dari kuesioner pengetahuan dan pengukuran antropometri untuk program intervensi gizi komunitas. Langkah yang pertama untuk ranking data. Data mentahan di ranking dari terkecil hingga terbesar. Rank 1 sama dengan terbaik atau tertinggi.
kemudian T-nya itu rata-rata. Di sini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah yang kedua yaitu koefisien korelasi Spearman, yang dimana hasil RS-nya itu 0,812, yaitu korelasi kuat positif. Langkah yang ketiga dan keempat menentukan hipotesis dan level signifikan. Di sini hipotesis H0-nya RS sama dengan 0, tidak ada hubungan yang signifikan. HA RS tidak sama dengan 0, ada hubungan yang signifikan. Level signifikan yang digunakan itu 98% dengan taraf alfanya 0,02. Langkah yang kelima, kriteria pengujian dan perhitungan. Kriterianya HO diterima jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung lebih kecil daripada positif T tabel, maka ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau lebih besar daripada positif T tabel. Hasilnya itu 3,942. 3,942 lebih besar daripada 2,821 sehingga HO ditolak. Langkah yang ketujuh, kesimpulan. Ada hubungan signifikan positif antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita. Semakin baik pengetahuan, semakin baik status gizi. Kemudian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon-Singreng adalah uji non-parametrik untuk data ordinal atau data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menilai perubahan median dua data berpasangan dengan mempertimbangkan dan besar selisih tiap pasangan. Jika hasilnya signifikan, maka kedua kondisi cenderung berasal dari populasi yang berbeda dan menunjukkan adanya perubahan atau perbedaan yang bermakna antara kondisi sebelum dan sesudah. Fungsi uji Wilcoxon-Singreng adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif atau membandingkan dua sampel yang korelasi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan bila data yang digunakan dalam bentuk ordinal. Yang pertama, menganalisis hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Yang kedua, menguji efektivitas suatu treatment. Yang ketiga, meneliti perbedaan pada data berpasangan. Yang keempat, data observasi berskala ukuran ordinal karena harus bisa diurutkan atau di-ranking. Yang kelima, asal populasi yang sama. Dan yang keenam, distribusi sampling adalah koefisien Wilcoxon yang normal. Syarat penggunaan uji Wilcoxon. Untuk pengujian Wilcoxon terdapat syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama, skala untuk variabel dependen haruslah ordinal atau bisa juga rasio. Hanya saja distribusi data harus tidak normal. Untuk itu harus dilakukan uji normalitas untuk menentukan apakah pengujian bisa dilakukan dengan Singreng atau tidak. Yang kedua, terdapat dua kategori berpasangan untuk variabel independen yang digunakan. Artinya, data berasal dari subjek individu atau populasi data yang sama. Yang kedua, untuk kedua kelompok data berpasangan ini, bentuk sebaran data harus simetris. Rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan N1 dikurang N2 dibagi akar dari N1 ditambah N2. Kemudian langkah-langkah perhitungan uji Wilcoxon. Yang pertama, menentukan HO dan HA. Yang kedua, menentukan level of significance. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian seperti HO diterima jika Z hitung lebih besar daripada TA bagi 2 kali N. HO ditolak jika Z hitung lebih besar daripada TA 2 kali N. Yang keempat, menentukan pengujian. Besar Z hitung langsung ditentukan melalui jumlah ranking seluruh nilai rata-rata dan perhitungan pengujian. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Sini kasusnya, pengaruh penyuluhan gizi terhadap pengetahuan ibu tentang MPAC. Sebuah penelitian dilakukan oleh 10 ibu di posyandu untuk mengukur
Perbedaan pengetahuan tentang pemberian makanan pendamping ASI sebelum dan sesudah penyuluhan gizi. Data skor pengetahuan skala 0 sampai 10 diambil berpasangan dari masing-masing ibu. Tujuan uji Wilcoxon adalah menentukan apakah penyuluhan memberikan peningkatan signifikan atau tidak. Sini sudah diberikan nilai positif dan nilai negatif, di mana n-nya itu sama dengan 9, yang rata-ratanya itu 1 atau 3. Langkah yang pertama itu hipotesis, menentukan HO dan HA. Langkah yang kedua menentukan taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Kemudian langkah yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Jika HO diterima jika T lebih besar daripada T tabel, HO ditolak jika T lebih kecil daripada T tabel. Langkah yang keempat perhitungan Z, yang dimana hasil yang diperolehnya itu hasil akhirnya itu min 3,54. Karena T0 lebih kecil daripada 6 maka tolak HO, atau P lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya, terdapat peningkatan signifikan pengetahuan ibu tentang MPASI setelah penyuluhan gizi, di mana T sama dengan 0, P lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulan pada video ini, data bivariat melibatkan dua variabel untuk menganalisis hubungan di antara keduanya, seperti jam belajar dan nilai ujian. Ini membantu mengetahui apakah hubungan positif, negatif, atau tidak ada. Analisis digunakan dengan diagram pencarian, hitungan korelasi, dan regresi linear sederhana, menjadikannya penting dalam statistik untuk memahami kaitan dua aspek dalam pengamatan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji ini. Kiranya melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian kata maupun tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.